Hai teman-teman, balik lagi dengan saya Kennedy. Hari ini kita akan belajar menggunakan map atau map lebih mendalam ya teman-teman. Oke, yaitu kita akan belajar map dan map lebih mendalam ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke dalam PS Code ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan map untuk membuat sebuah JSON. Terus ini ada map, new map. Oke, di sini saya akan membuat sebuah uh, JSON ya teman-teman ya, yaitu untuk user, dan di sini saya memiliki username, terus namanya otong, terus map put, terus umur umur 23, map put yaitu ada email, terus otong @yahoo, terus di sini ada password dan password. Data JSON. Oke, saya akan tampilkan di sini ya teman-teman ya. Oke, datanya keluar ya teman-teman untuk data JSON-nya. Dan sekarang kita akan convert terlebih dahulu karena ini adalah data murni yang dikeluarkan sama si Java-nya ya teman-teman. Seperti biasa, di sini kita akan membuat sebuah variabel string, dan di sini ada JSON. Terus kita akan membuat secara manual ya teman-teman untuk si JSON-nya sendiri. Terus di sini yaitu kita tambahkan map entry set stream put a, terus di sini ada titik dua ya, titik dua, terus di sini ada k, terus sini juga, dan di sini kita baru kasih value-nya ya teman-teman ya. Value, oke, collection, collector, joined. Oke. Oke, dan sekarang kita akan jalankan ya teman-teman ya. Oh ya, oke. Di sini kita akan tambahkan jasanya terlebih dahulu di sini ya teman-teman ya. Oke, kita sudah memiliki JSON ya teman-teman di dalam Java. Dan sekarang saya akan mengupdate datanya ya. Dan di sini saya akan copy. Dan di sini saya akan menggantinya sebagai all data. Terus update data. Oke, dan di sini ada, dan saya akan mengganti username sebagai Anton. Oke, dan sekarang saya akan jalankan ya teman-teman ya. Oke, maka output yang keluar yaitu Anton ya teman-teman, dan data lama itu adalah otong ya teman-teman. Di sini saya mengupdate data barunya untuk username, dan sekarang saya akan menghapus ya teman-teman ya. Dan di sini saya akan copy paste aja. Dan di sini untuk map, delete, remove, terus di sini adalah username. Ini untuk key-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus sesuaiin di sini key-nya ada apa aja. Di sini kita ada memiliki key yaitu password, email, sama username ya. Yaitu remove data JSON, dan sekarang kita akan jalankan. Maka output yang akan keluar yaitu password, email, dan username-nya itu bakalan terhapus ya teman-teman. Dan misalnya kita ingin menambahkannya lagi ya teman-teman. Teman-teman tinggal put aja yang ini. Menambahkan kembali ya. Add data. Dan sekarang kita akan jalankan ya teman-teman. Dan di sini saya akan mengubahnya sebagai otong. Maka data yang akan keluar yaitu username otong. Jadi username-nya ini bakalan kembali lagi ya teman-teman.
Ya, seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan dari metode yang ada di dalam mapnya ya. Ya, di sini kita akan menggunakan satu lagi ya teman-teman, kita menggunakan yaitu namanya merger. Yaitu di sini kita menggunakan username dan di sini kita new value ya, di update. Kita nambah ya, nambah yang terbaru atau kita update ya teman-teman. Jadi untuk merger ini kita bisa menggunakan dua ya teman-teman. Kita bisa mengupdate atau menambahkan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sini ada key dan terus ada value ya teman-teman. Terus di sini saya akan mengupdate ya teman-teman. Dan di sini adalah all value dan new value. Oke, all value dan new value. Oke, dan sekarang akan saya save dan di sini saya akan mengcopy paste ya teman-teman ya. Ini dan saya paste di sini ya. Oke, di sini kita akan menggunakan merger. Terus di sini kita akan jalankan ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat di sini ya teman-teman untuk merger data JSON, kalau kita lihat di sini username-nya otong update ya. Jadi bisa seperti itu ya teman-teman. Ketika kita ingin menggunakan merger di dalam map atau hash map-nya ya teman-teman. Jadi misalnya kalau kita ingin menggunakan filter nih ya teman-teman untuk mengecek bahwa data itu ada atau tidak ya. Jadi if else-nya dari map-nya tersebut ya. Jadi itu bisa juga ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat yaitu map komputer, terus di sini ada key, terus di sini ada key value, terus value itu sama dengan otong. Sini saya akan menulis ya teman-teman, menulis otong update true atau false ya teman-teman. Dan oke, tidak bisa ya. Jadi kita harus convert ke string ya teman-teman, seperti ini. Oke, dan di sini kita akan menulis string check. Terus di sini kita akan menambahkan statement, terus equal check, yaitu true, system out print ln check, terus di sini false, ini adalah nilai true. Oke, saya akan tambahkan di sini ya teman-teman sebagai contohnya. Oke, dan sekarang kita akan jalankan ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat ya di sini ya untuk output yang keluar yaitu adalah true ya teman-teman. Misalnya di sini saya update nih ya. Terus update-nya ini saya hapus ya teman-teman. Terus saya akan jalankan kembali. Maka output yang keluar yaitu false ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan filter di dalam map ini menggunakan metode dari computed ya teman-teman. Jadi computed ini tempat pengecekan untuk kelas map. Jadi kita bisa menggunakan filter untuk memfilter value atau key yang ada di dalam class map ini atau JSON kita ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan computed ini. Dan di sini kita menggunakan merger ini ketika kita ingin mengupdate sebuah value ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya all value atau data lama ya, data lama atau new data atau data terbaru. Ini saya akan ganti saja ya, data lama, data terbaru. Oke, data lama, data terbaru. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dan akan saya jalankan kembali ya. Maka outputnya akan berubah ya teman-teman ya. Tetap sama.
datanya tetap sama ya teman-teman. Hanya saja untuk nama variabelnya itu saya ganti ya teman-teman, atau nama parameter dari mergernya ini, karena mergernya ini bakalan mengirim datanya itu melalui parameter ini ya teman-teman, parameter lama dan data terbaru, data lama dan data terbaru. Dan di sini juga untuk computed. Jadi computed ini kita bisa menggunakan untuk memfilter data ya teman-teman, untuk di dalam objek atau JSON ya teman-teman, untuk di dalam class map ini ya. Ini kita bisa memfilternya. Di sini kita bisa mengambil key ataupun value. Misalnya kita ingin menggunakan key ya. Sini key. Terus di sini username. Lalu kita jalankan kembali ya teman-teman ya. Maka output yang akan keluar yaitu ini adalah nilai true, benar ya, karena data yang akan dikirim itu adalah true ya teman-teman, bukan false. Jadi di sini adalah statement if else sederhananya. Jadi kita menggunakan ini ya. Jadi ketika D-nya benar datanya, maka output yang akan keluar yaitu true. Lalu si check ini bakalan mengirimnya ke sini ya teman-teman ya. Jadi di sini kita melakukan pengecekan equal atau sama dengan. Ketika D-nya sama, D-nya bakalan mengeksekusi yang ini ya teman-teman ya. Ya seperti itu ya teman-teman untuk cara mengimplementasi di dalam map ya, atau menggunakan kelas map ya, yang lebih lengkap lagi ya. Jadi di sini kita sudah belajar, yaitu kita sudah belajar entry set, terus kita sudah belajar mengupdate data, terus di sini kita sudah belajar remove key, terus kita sudah belajar mengupdate. Jadi put ini bisa menambah atau mengupdate data ya teman-teman, sesuai dengan key-nya. Kalau ini kan kita tidak filter ya teman-teman, jadi kita tidak memfilter value-nya. Nah, di sini kita menggunakan merger itu untuk memfilter ya teman-teman, bisa juga untuk memfilter. Misalnya ini data lama ya, data lamanya itu si otong ya, data lamanya kan otong ya di sini. Kalau kita lihat di sini otong ya namanya. Lalu kita masukkan aja di sini teman-teman, otong. Terus kita minta otong itu dihapus ya. Jadi siapa ya? Putri. Oke. Terus misalnya dia salah, dia akan kembali ke otong ya teman-teman. Maka data yang akan keluar yaitu adalah Putri ya teman-teman. Mari kita coba ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, untuk data merger yaitu untuk username adalah Putri ya teman-teman. Jadi kita bisa mengupdate-nya dengan melakukan filter terlebih dahulu ketika kita ingin mengupdate. Jadi data yang sesuai itu bakalan kita update. Misalnya dia tidak sesuai, maka value-nya tetap balik ke data default atau data-data awalnya ya teman-teman. Jadi ini membantu kita untuk mengupdate data skala besar ya. Jadi perbedaan menggunakan put dan merger, dan ini kita lebih bisa memfilter data ya. Dan di sini kita menggunakan computed itu untuk memfilter data, tapi kita ada balikannya ya teman-teman. Kita ingin balikannya itu true atau false, tapi dalam bentuk string ya teman-teman. Dan di sini kita bisa melakukan if statement. Dan di sini teman-teman juga mungkin ada keperluan ingin membuat logic baru dalam sini atau di dalam sini ketika adanya else ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini sangat berguna ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi. Begitu ya teman-teman. Oke, begitu aja ya teman-teman dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa, see you next time, bye bye.